Perkenalkan, nama saya Safana Hadaina Sarida dengan NPM 2206062554 dari Teknik Elektro 2022. Di sini saya dari kelompok MPKT 25 FG4 ingin memaparkan proposal PKM Pengabdian Masyarakat dengan judul Pengelolaan Sampah Berbasis Komunitas untuk Menciptakan Lingkungan Bersih dan Sehat. Masyarakat saat ini dihadapkan pada permasalahan lingkungan yang serius, terutama terkait pengelolaan sampah. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan, mengancam kesehatan masyarakat, dan merusak keindahan alam. Oleh karena itu, diperlukan upaya pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah berbasis komunitas adalah pendekatan pengelolaan sampah yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemilahan, pengumpulan, pengelolaan, dan daur ulang sampah. Pendekatan ini berfokus pada peran serta masyarakat sebagai bagian penting dalam menciptakan lingkungan yang bersih dan berkelanjutan. Dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas, masyarakat didorong untuk mengambil peran aktif dan memilah sampah di rumah tangga, mengumpulkan sampah yang sudah dipilah dalam pengelolaan sampah secara mandiri. Pengelolaan sampah berbasis komunitas efektif karena melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemilahan, pengumpulan, dan pengelolaan sampah. Pendekatan ini meningkatkan kesadaran, pendidikan, dan tanggung jawab masyarakat terhadap lingkungan. Selain itu, pengelolaan sampah berbasis komunitas efisien dalam pengumpulan dan daur ulang sampah, membangun kolaborasi dan solidaritas, serta memiliki potensi ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya mengatasi masalah pengelolaan sampah, tetapi juga menciptakan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan. Perkenalkan, saya Akbar Ramadan dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2022. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari proposal PKM yang kelompok kami buat. Yang pertama adalah rumusan masalah. Rumusan masalah dari proposal ini yang pertama adalah bagaimana cara mengelola sampah secara efektif guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Dan yang kedua, bagaimana pendekatan komunitas dapat meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan sampah. Kemudian, tujuan dari dibuatnya proposal PKM ini yang pertama, meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah untuk mengurangi dampak negatifnya. Dan yang kedua, mengorganisir partisipasi aktif masyarakat sebagai relawan dalam mengelola sampah. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Dan luaran yang kami harapkan dari dibuatnya proposal PKM ini adalah yang pertama, peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam mengelola sampah. Yang kedua, penurunan jumlah sampah yang tidak terkelola dengan baik. Yang ketiga, peningkatan kebersihan lingkungan masyarakat. Dan yang terakhir, terbentuknya akun media sosial sebagai publikasi dan dokumentasi dari kegiatan yang dilakukan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Raihan Agus Safa dari Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2022. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara permasalahan masyarakat mitra dan solusinya. Masalah yang dihadapi oleh masyarakat mitra adalah sampah yang tidak terkelola dengan baik sehingga menimbulkan berbagai masalah lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah melalui proses pengelolaan sampah secara berkelompok, melalui pembentukan bank sampah, dan kampanye edukasi ke masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempat yang benar. Melalui kegiatan ini, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna, seperti pupuk organik atau bahan daur ulang. Selain itu, dengan adanya pelatihan dan pembentukan kelompok pengelola sampah, diharapkan masyarakat dapat menjadikan kegiatan ini sebagai sumber penghasilan baru sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi wilayah. Untuk metode pelaksanaan dari kegiatan ini, dilakukan dengan yang pertama yaitu pengumpulan data. Sebelum melakukan kegiatan yang melibatkan komponen masyarakat, diperlukan pengumpulan data dan informasi yang akurat tentang kondisi di desa mitra sehubungan dengan pengelolaan sampah. Untuk itu, diperlukan pembentukan tim survei lapangan untuk mengidentifikasi jumlah sampah yang dihasilkan, sistem pengumpulan, dan pemrosesan data yang ada. Selain itu, tim survei juga akan melihat dampak lingkungan dan kesehatan yang disebabkan oleh sampah tersebut. Data-data yang akan didapatkan nantinya akan menjadi dasar untuk mengevaluasi kemajuan yang dicapai selama pelaksanaan kegiatan. Selain dengan melakukan survei, pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan metode wawancara, di mana tim akan mewawancarai masyarakat untuk mendapatkan data subjektif
mengenai cara pengelolaan sampah yang ada di lingkungan mereka. Selain itu, dengan melakukan wawancara, maka dapat diidentifikasi persepsi, kekhawatiran, dan tantangan masyarakat dalam mengelola sampah. Setelah mendapatkan data yang akurat, maka dapat dilakukan analisis data dan informasi untuk mengidentifikasi pola permasalahan yang muncul, seperti kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, minimnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, ataupun keterbatasan sumber daya. Perkenalkan, saya Zefkat dari TI22. Saya di sini akan menjelaskan PKM Pengabdian Masyarakat dari FG4 MPKT 25. Di sini saya akan menjelaskan kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan wilayah mitra. Yang pertama ada kondisi fisik wilayah. Wilayah Kabupaten Bogor terletak di bagian barat Provinsi Jawa Barat. Secara geografis, kecamatan-kecamatan yang masuk dalam wilayah kerja program ini memiliki kontur pegunungan yang cukup tinggi. Kondisi ini menjadi kendala dalam pengambilan dan pengolahan sampah yang terkadang sulit dijangkau. Yang kedua ada kondisi sosial wilayah. Masyarakat di Kabupaten Bogor mayoritas merupakan petani dan peladang. Meskipun demikian, mereka tidak memiliki banyak pengetahuan tentang pengolahan sampah yang baik dan benar. Hal ini menyebabkan sampah yang dihasilkan seringkali dibuang di tempat yang tidak semestinya. Masyarakat mitra di daerah perdesaan di Kabupaten Bogor cenderung mengandalkan pengambilan sampah oleh petugas kebersihan desa yang jumlahnya masih kurang memadai. Yang ketiga, ada kondisi ekonomi wilayah. Kebanyakan masyarakat di daerah perdesaan Kabupaten Bogor memiliki penghasilan yang pas-pasan. Sebagian besar pendapatan mereka berasal dari hasil pertanian dan peternakan. Hal ini membuat keberadaan sampah menjadi kurang diperhatikan. Masyarakat mitra sangat memerlukan pelatihan dan pengelolaan sampah agar dapat membuka peluang usaha baru. Yang keempat, ada kondisi lingkungan wilayah. Oleh Kabupaten Bogor memiliki lingkungan yang indah dengan berbagai jenis tanaman dan satwa liar yang melimpah. Meskipun demikian, masalah pengelolaan sampah yang buruk menyebabkan kerusakan lingkungan. Sampah yang berserakan di Sungai Ciliwung menyebabkan air tercemar dan mengancam kesehatan masyarakat. Baik, perkenalkan kembali, saya Tony Eko Wahyudianto, salah satu anggota kelompok dari FG4 MPKT 25. Selanjutnya, bagaimana hubungan antara permasalahan masyarakat mitra dan juga solusinya. Sebelumnya kita identifikasi terlebih dahulu masalah yang dihadapi oleh masyarakat mitra adalah sampah yang tidak terkelola dengan baik sehingga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan dan juga kesehatan. Melalui proses pengelolaan sampah secara berkelompok, melalui pembentukan bank sampah dan juga kampanye edukasi ke masyarakat tentang pentingnya membuang sampah pada tempat yang benar dan juga pengelolaan lebih baik, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang lebih baik, berguna, seperti pupuk organik atau bahan daur ulang, sebagai sumber penghasilan baru sehingga dapat memperbaiki kondisi ekonomi wilayah di lingkungan tersebut juga. Yang selanjutnya adalah metode pelaksanaan. Yang pertama kali dilaksanakan adalah pembentukan tim survei lapangan untuk mengidentifikasi jumlah sampah yang dihasilkan, sistem pengumpulannya, dampak lingkungan, dan juga kesehatan yang disebabkan oleh sampah tersebut. Nah, dari data-data yang didapatkan nantinya akan menjadi dasar untuk mengevaluasi kemajuan yang dicapai selama pelaksanaan kegiatan. Pengumpulan data dapat dilakukan misalnya dengan menggunakan metode wawancara, di mana tim akan mewawancari masyarakat untuk mendapatkan data subjektif. Dilakukan analisis data dan juga informasi untuk mengidentifikasi pola permasalahan yang muncul, seperti kurangnya infrastruktur pengelolaan sampah, minimnya kesadaran dan juga partisipasi masyarakat, ataupun keterbatasan sumber daya. Perkenalkan, nama saya Dwi Septi Nugroho dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2022 dari kelompok 4. Peserta pada kegiatan pengelolaan sampah berbasis komunitas ini, maka peserta yang akan mengikuti kegiatan ini adalah relawan dari komponen masyarakat di desa mitra. Anggota masyarakat seperti warga, pemuda, tokoh masyarakat juga dapat ikut dilibatkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Dengan adanya partisipasi dan kontribusi dari mereka, program dapat lebih banyak orang dan memiliki dampak yang lebih luas dalam pengelolaan sampah di desa tersebut. Selanjutnya yaitu peralatan. Untuk kegiatan ini diperlukan berbagai alat untuk menunjang dari berjalannya kegiatan secara aman. Diperlukan
peralatan kebersihan dari perlindungan diri seperti sarung tangan, masker, dan sepatu keselamatan. Hal ini untuk memastikan kebersihan dan keamanan tim serta masyarakat yang terlibat dalam kegiatan. Selain itu, kontainer sampah juga sangat penting karena digunakan untuk mengumpulkan sampah yang telah dipilih sesuai dengan jenisnya. Selanjutnya, peralatan pembersih seperti sapu, skop, sikat, dan ember juga dapat digunakan untuk menjaga kebersihan area pengelola sampah, tempat umum, dan lingkungan sekitar. Oke, untuk sebelum pelaksanaan kegiatan, penting untuk berkomunikasi dan memperoleh izin dari pihak masyarakat mitra. Hal ini bertujuan untuk memberitahu masyarakat tentang kegiatan pengelolaan sampah berbasis komunitas yang akan dilakukan. Untuk selanjutnya akan diselenggarakan workshop untuk memberikan pemahaman tentang pengelolaan sampah sebelum terjun langsung ke lapangan. Kemudian selanjutnya, sampah yang terkumpul akan diolah melalui kegiatan daur ulang dengan berkoordinasi dengan TPA setempat. Selanjutnya, pemantauan dan evaluasi rutin dilakukan untuk memastikan kesinambungan dan keberhasilan program pengelolaan sampah berbasis komunitas. Untuk jadwal kegiatan, untuk kegiatan yang pertama adalah mengurus surat izin kepada pihak masyarakat mitra itu dilakukan minggu pertama. Kemudian melakukan survei kebutuhan masyarakat mitra itu di minggu pertama juga. Kemudian pencerdasan mengenai pengelolaan sampah itu di minggu pertama dan minggu kedua. Kemudian menerapkan sistem pengolahan sampah di setiap rumah masyarakat itu di minggu kedua, 3, dan 4. Kemudian mulai kegiatan daur ulang itu di minggu ketiga dan minggu keempat. Berkoordinasi dengan TPA setempat itu di minggu ketiga, 4, dan 5. Dan terakhir melakukan controlling itu di minggu ke-5. Mungkin itu saja jadwal kegiatan yang akan kita lakukan ke depannya. Sekaligus menutup presentasi PKM Pengabdian Masyarakat pada kelompok 4. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.